kebajikan. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua FKUD Bapak Muhammad Idham Khalid, yang saya hormati Bapak DPRD Komisi A Bidang Pemerintahan Haji Muhammad Jamroni Kudori MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Muzayyin SOS Komisi A Bidang Pemerintahan. Yang saya hormati juga Bapak Mustain selaku Ketua Bakesbang, Kepala Bakesbang Sidoarjo. Seluruh hadirin yang ada pada malam hari ini yang sangat kami hormati juga, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul bersama secara sehat di sini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita panjatkan juga salawat salam kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena keterbatasan waktu untuk malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Namun sebelum susunan acara saya bacakan, marilah kita berdoa bersama agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Susunan pada malam hari ini, susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah melantunkan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bunda Lucy. Dimohon untuk maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
acara selanjutnya yaitu Sarasehan, yang mana pada malam hari ini langsung dipimpin oleh Ketua FKUB Bapak Haji Idham Khalid. Dalam hari ini mengambil materi memelihara kerukunan dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Tema ini kita sesuaikan dengan momen hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Demikian para hadirin. Selanjutnya saya berikan untuk acara ini kepada beliau. Monggo. Matur suwun, Linda. Mohon izin Pak Ahmad. Saya mau izin ke suaminya Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ngapunten Pak Yahin, Pak Damrani, kadang memang salamnya tahu bikin jane itu terlalu boros ya. Gus Dur itu lebih cocok saya. Salam itu cukup selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Alhamdulillah puji syukur dan doa yang Maha Kuasa, malam ini setelah 2020 Pak Jadi, Pak Damrani, Pak Abad, FKUB ini rehat dulu dari kegiatan. Sarasehan kebangsaan ini sebenarnya telah kita mulai menjadi kegiatan FKUB itu sejak 2017. Pertama kali itu tanggal 12 Februari 2017. Pertama kali FKUB mengundang semua umat beragama itu tanggal 12 Februari itu. Nah, setelah itu 2017 pertengahan itu kita mulai keliling, ada Sarasehan kebangsaan di Katolik Santa Monica Grian. Narasumbernya Kiai Haji Maskur di Gereja Katolik Grian dengan pastor Eko dengan sekretaris FKUB. Sekretaris FKUB jauh ini. Kemudian yang kedua itu di Huria Kristen Batak Sidoarjo ini. Nah, di Sidoarjo ini ada orang Batak-Batak itu yang bergerejanya di Huria Kristen Batak. 99% orang Batak. Ya, cuma satu orang Jawa. Istrinya Mama Nurul. Ya itu ya nggak tahu itu. Dia cara cerita deh dia. Itu ya dulu itu kan nggak ada di Sidoarjo itu orang Batak itu jarang. Sekarang ini Simanjung, Tak Manurung, Simanung Kali, Duta Balian itu banyak. Tapi saya itu tidak suka dengan orang Batak itu satu. Si butar-butar itu. Itu yang serumut itu. Muter-muter itu. Nah, kalau Manurung itu cocok, bagus. Nah, Mananja itu juga tidak cocok di Sidoarjo. Si Tobing itu juga tidak cocok di Sidoarjo. Enggak cocok. Sidoarjo ini dataran rendah soalnya, Pak. Tobing, Hutak Barat itu juga tidak cocok. Orang Batak yang Hutak Barat itu juga berbahaya. Ke barat sedikit Krian sudah masuk Mojokerto ini, Pak. Barat ini. Lalu pernah di Pura Jalasidi Ameta Hindu, kemudian di GKJW Gereja Katolik Santa Monica Santa Maria itu. Kita
Bahkan waktu itu kita bisa mengundang sampai 1000-an orang. 1000-an orang, dan alhamdulillahnya kebagian makan semua itu. Bukan karena FKUB hebat atau apa itu dananya, enggak. Nah, semuanya itu kan didukung partisipasi oleh seluruh umat beragama, terutama yang ketempatan. Jadi saya itu kayak menang rumah akal gitu. Lalu alhamdulillah itu terus berkembang. Sarasian kebangsaan ini menjadi media berinteraksi, bertemu satu sama lain. Dulu orang Katolik Sidarjo itu tidak pernah ketemu dengan Katolik Riau. Bahkan satu gerejanya saling kenal itu ada itu Pak. Kenalnya di FKUB Pak. Sampai berlanjut ada Pak. Kita doakan supaya barokah. Jadi FKUB itu alhamdulillah sarasian seperti ini, meskipun nggih ngapunten seringkali kan ala kadari begini, mohon izin kalau mohon maaf misalkan tidak ada sajian gini, ini mohon maaf. Tetapi yang paling penting menjadi sarana untuk berinteraksi satu sama lain itu. Kenapa? Karena salah satu cara untuk meminimalisir potensi eksklusif itu harus berinteraksi dengan yang lain. Sampai yang fatayat misalnya, toko desa kumpul fatayat, tekan kecamatan kumpul fatayat, kabupaten kumpul fatayat, kumpulan fatayat, kawin karo ansor. Itu sama kalau misalnya dari gereja HKBP ya, dari Medan datang ke Sidoarjo, kenalan pertama mesti orang Medan juga. Kemudian ikut gereja, kumpul di HKBP, cari perumahan, cari pekerjaan, ikut orang Medan juga, HKBP juga. Cari perumahan yang di situ banyak orang Medannya, makin eksklusif gitu. Pacaran sama orang Medan, menikah sama orang Medan. Nah itu kan makin eksklusif. Nah ini akan memunculkan semakin eksklusif. Nah di sisi lain, orang yang lain itu kelompok lain juga hanya eksklusif kelompoknya sendiri, tidak akan pernah berinteraksi dengan itu, bisa berpotensi muncul distrust. Ini tanya ya, distrust satu sama lain. Orang Katolik nggak pernah ketemu orang Hindu. Orang Hindu itu, mohon maaf ini jangan ya. Orang Hindu itu kalau sembahyang itu kan apa namanya, bahasanya sampai tidak kenal di depan apa misalnya patung. Orang Kristen karena sembahyang kan berbeda. Kalau tidak saling mengenal itu juga berpotensi untuk distrust. Misalkan orang Islam itu kalau sembahyang mesti di masjid di belahan timur Arab Saudi, menghadapnya mesti ke barat. Orang yang nggak ngerti bisa ngomong kok mesti sembahyang kok ngadep ulon. Nah, orang Kristen kan betul. Orang Kristen itu kan Katolik kan luwes lah. Iso ngadep alon ya lain, ngadep itu kan luwes gitu. Nah ini contoh bahwa interaksi itu sangat penting. Alhamdulillah sarasian kebangsaan FKUB ini setelah pandemi ini bisa kami mulai lagi Pak. Ini sekali lagi mohon maaf dengan segala keterbatasan. Nah kali ini kita menghadirkan Pak
Kaban, Kepala Bakes Bangpol. Beliau ini menjabat Kesbang mulai tahun bulan Pak? Tahun 8 bulan. Sebelum beliau itu Pak Mulyawan. Sebelumnya almarhum Pak Yusuf. Jadi mungkin ibu-ibu ini yang dulu-dulu ini dari wanita Katolik barangkali. Mungkin belum kenal ini. Kemana-mana beliau ini sering sarungan saja. Jangan berpikir macam-macam. Kalau sarungan itu harus kiai, udah. Motivasinya itu sederhana, biar ISIS gitu. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, kemudian Pak Jamroni, ini Pak Jayin dari alhamdulillah kita berterima kasih sudah hadir. Nah begini, malam ini saya juga terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir, karena mungkin awal ini sehingga kehadirannya kita juga belum bisa menyiapkan dengan baik gitu. Nanti akan kita laksanakan salah satu berikutnya. Kali ini kita mulai di halaman Bakesbang. Untuk berikutnya nanti monggo, misalkan salib suci bersedia dilaksanakan di sana, monggo. HKBP Paru, monggo. GPIB, monggo. Gitu. Kami di FKUB lebih senang diundang, Pak. Kami lebih suka berkunjung. Kalau mengundang itu kadang resikonya menyiapkan konsumsi, maka kami lebih senang diundang. Nah, mungkin harapan kami setelah ini kami bisa diserahkan ke tempat lain. Tema kita kali ini, kita mengangkat Pak Pendeta Kristanto, monggo di depan. Pak Pendeta di depan. Monggo Pak, ini Pendeta GKJW. Monggo Pak, ayo Pak. Pak Pendeta sing Manjuta di depan, Pak Pendeta. Sing pendeta-pendeta di mana? Monggo. Dari sini. Nah. Ada Pak, ini putranya Pak Andreas. Monggo. Dari GBC terus monggo. Pak Daniel. Pendeta Manurun. Pak Gede di Swiss ada perwakilannya, monggo yang dari Hindu bisa di depan Pak. Nah, kita mulai pas di Agustusan ini, karena ini sangat penting untuk kita bersama-sama memaknai 17 Agustus itu dalam dua hal. Pertama, momen Agustusan harus kita dorong untuk melakukan konsolidasi bagi kerukunan. Indonesia itu Bapak Ibu ora iso disebut negara Islam, ya ora iso disebut negara Kristen, ya tidak mungkin disebut negara Hindu sebagainya. Karena ini investasi bagi semua kelompok agama. Oleh karena itu penting momen 17 Agustus itu tidak sekedar kita lewatkan begitu saja, tetapi harus kita dorong untuk konsolidasi kesadaran kebangsaan. Yang Islam menjadi Islam yang taat tetapi cinta NKRI. Yang Kristen menjadi Kristen yang taat tapi cinta NKRI. Nah, ono wong Kristen alim temen itu tapi anti NKRI ini kan keliru, ketat ya. Katolik menjadi Katolik 100%, menjadi Indonesia 100%. Hindu, Buddha juga harus dulu. Yang kedua, penting hari ini Bapak Ibu, kita perkuat kesadaran kebangsaan itu di tengah arus berkembangnya paham-paham yang menabrakkan agama dan kebangsaan. Ada sekelompok orang dari agama tertentu mengatakan misalkan menjadi Islam 100% tanpa harus cinta NKRI. Ada paham yang berkembang.
Tetapi di kelompok Kristen yang lain itu juga harus diantisipasi, jangan sampai berkembang ajaran-ajaran agama Kristen yang menegasikan negara. Nah, di tengah arus itu, Bapak Ibu, peran kita menjadi sangat penting. Yang ketiga, di Sidoarjo ini jangan lupa ada perkembangan yang harus kita antisipasi, yaitu tumbuhnya secara kuantitatif kelompok-kelompok yang memiliki paham yang ekstrim. Tahun 2020 itu datanya begini, umat Katolik itu sekitar 40% dari penduduk Sidoarjo. Kristen itu 80%. Sorry. Kristen itu 80.000, Katolik itu 40.000, Hindu itu 5.000 kurang lebih, Konghucu, Buddha sekitar 1.000-an, Konghucu juga 1.000-an. NU, lalu saya juga melakukan survei terhadap tokoh Islam. Ketika saya tanya dalam survei saya itu sampai NU, Muhammadiyah atau LDI, ada angka sekitar 15% itu yang tidak mau menyebut dirinya LDII, tidak mau menyebut dirinya Muhammadiyah, dan tidak mau menyebut dirinya Nahdlatul Ulama. Itu jumlahnya 15%. Warga NU itu jumlahnya tetap, jumlahnya tetap, tapi persentase menurun. Ada angka 15% itu yang menjadi tanda tanya besar. Ini Islam kelompok mana? Yang jelas ini bukan NU, bukan potongan koyok Pak Jaya ini, bukan Pak, ini bukan. Ini jelas ya. Ciri-cirinya itu kalau namanya Muhammad Mujahid itu pasti NU. Muhammad Damroni, apalagi Musta'in pakai Musta'in Baladan itu NU. Kalau namanya itu misalnya Muhammad Haryanto, ini yang perlu ditaruhkan. Dan itu jumlahnya 15% lah. Jadi kalau di total antara orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, itu kan paling 120-an ribu. Tapi kalau 15% itu sekitar 250.000, Mbak. Jadi dikumpul loh, itu sekalangan orang itu. Nah ini siapa ini? Di Sidoarjo ini sedang tumbuh itu. Dan ini bukan orang yang lahir di Sidoarjo. Kalau yang lahir di Sidoarjo itu Muhammad Mujahid, Musta'in Baladan, itu di situ. Ini kecenderungan dari struktur nama itu seperti misalnya Ahmad Haryanto. Ini jumlahnya 5%. Tidak mau disebut NU, tidak mau disebut Muhammadiyah, tidak mau disebut LDI. Islam apa? Pokoknya kami Islam. Di mana mereka? Ini hati-hati, pensebarannya itu di perumahan-perumahan. Paling banyak ada di 5 kecamatan. Waru, Taman, Gedangan, termasuk Gedangan, Sidoarjo Kota, Candi, dan Kriya. Pensebarannya di situ. Nah, ketika saya lebih detail lagi, saya tanya warga desa itu, siapa tokoh masyarakat di desa itu, Pak Dain, sekarang ini sudah muncul nama-nama tadi itu. Ditokohkan, Pak. Kalau misalnya Musta'in Baladan ditokohkan Dinda Marsi, itu aman lah, insya Allah. Nggak, ini tetap pasti pro NKRI kan, tidak mungkin kampanye khilafah gitu. Tapi kalau yang 15% tadi itu
sudah ditokohkan di desanya, ini bahaya Pak. Bahaya. Dan itu sudah ada di Sidoarjo, hampir merata. Mereka mulai mengkampanyekan itu terus-menerus. Sekarang sudah mendirikan sekolah-sekolah SDIT, SMPIT gitu. Kalau misalnya sekolah MI Wahid Hashim, enggak apa-apa. Orang-orang Kristen enggak mau sekolah di situ, enggak apa-apa. Karena pasti NU itu aman. Tapi kalau SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, ini bahaya. Orang-orang Katolik jangan sekolah di situ. Kristen jangan sekolah di situ. SDIT, sekolah Petra saja kan. Tapi kalau sekolah MI apa? Orang Katolik dapat sekolah biru. Nah, ini ilustrasi sederhana. Bapak, kita yang di Sidoarjo hari ini di permukaan mungkin tampak tenang, tapi jangan lupa 15% orang ini berpotensi membuat gemuruh di bawah arus itu. Dan itu ada di perumahan-perumahan. Nah, sekarang ini mulai muncul ketegangan-ketegangan di perumahan-perumahan itu antara orang Islam sesama Islam yang NU dengan Islam yang tadi itu, rebutan masjid, rebutan musola. Lalu dengan orang Islam yang 15% tadi itu, tak sebutlah ciri-cirinya ya. Orangnya itu ciri-cirinya celok cingkrang, batuk gosong, jenggot. Sing kaya Pak Jayir ngene iki aman wis, aman. Kopiah ilang ngene iki aman. Nah, sekarang mulai ada gesekan antara orang-orang Islam yang ini ekstrim ini di perumahan itu dengan orang Kristen juga. Perihal orang yang Islam ini, bukan Islam model saya loh ya, Islam sing tadi dulu ya, memprotes keberadaan rumah-rumah di perumahan itu yang dipakai untuk kegiatan kerohanian Kristen. Ini mulai sekarang. Nah, dari data yang kami peroleh rata-rata, mohon maaf rata-rata, ini jangan tersinggung. Ini rata-rata teman-teman Kristen yang Pantekosta yang terlibat benturan ini dengan Islam yang tadi. Nah, persoalannya begini, yang Islam yang NU yang di perumahan itu rata-rata minoritas Pak. NU itu di Sidoarjo mayoritas, tetapi di kampung-kampung kayak Pak Jayin ini, Pak Damroni ini orang terkenal, orang tokoh, tapi itu desa-desa Pak, ini kampung. Di perumahan itu hidup budaya sendiri Pak. Nah, yang potensi gesekan itu di situ-situ. Rata-rata mereka orang pendatang, sama seperti sampean. Sampai ini rata-rata di perumahan ini, perumahan semua. Nah, yang tokoh-tokoh NU di desa itu tidak bisa atau tidak terhubung dengan perumahan, sehingga tidak mempengaruhi suasana kehidupan di perumahan. Yang ngurusi masjid di perumahan itu bukan tokoh-tokoh NU. Makanya terus keras-keras. Nek khutbah sering kafir-kafir no, ya kan? Jangan kan seperti Pak Andreas sing rada campuran Tionghoa ini. Nah, sing model kayak saya, kayak Pak Ahmad ini ide kafir-kafir aja. Nah, bagaimana solusinya? Nah, begini. FKUB ini akan membuka ruang untuk mempertemukan tokoh-tokoh Islam yang notabene itu NU moderat di kampung-kampung itu dengan teman-teman non-muslim urban ini yang rata-rata tinggal di perumahan, sehingga tidak terjadi salah paham. Kalau yang protes orang Islam di perumahan itu pasti bukan NU yang di kampung. Persoalannya sampai ini tidak pernah dibelani kalau orang-orang NU kampung, karena sampai itu tidak kenal dengan orang
NU yang di kampung itu, ayo tak takut juga. Sampai kenal dengan ustadz atau kiai desa yang tinggal di Pak Andreas misalnya, nggak kenal. Itu persoalannya. Jadi sampai gesekan sampai itu, seakan sampai itu sendirian di situ. Teman-teman NU yang di kampung nggak ngerti. Begitu ngerti, sentimen keislaman lebih dominan. Isu kristenisasi lebih dominan. Sehingga itu menjadi potensi konflik di Sidoarjo. Nah, Pak Damroni, di Sidoarjo potensi konflik di Sidoarjo itu dalam survei kami, data DFKUB itu lebih muncul dalam hubungan-hubungan keagamaan. Dalam hubungan ekonomi, potensi konfliknya relatif rendah, tidak ada. Kenapa? Arus industrialisasi yang di Sidoarjo ini tumbuh itu tidak meminggirkan orang-orang asli Sidoarjo. Orang asli Sidoarjo itu secara ekonomi lebih adaptif, gampang menerima perubahan dan akalnya kayak gitu loh, cara Jawa ini akalnya kayak. Kalau dicerita-cerita tentang modernisasi itu Jakarta meminggirkan orang Betawi. Ya. Di Sidoarjo, orang asli Sidoarjo itu tidak terpinggirkan. Akalnya kayak. Rumah akalnya gitu. Jadi duitnya tetap oke. Kayak jayin gitu. Potongan duitnya akhirnya. Tapi Damroni ini potongan duitnya gini. Ini asli Sidoarjo lah. Amin. Loh bener. Oke. Kalau betul ngapunten. Saya itu tidak berani gojlok kepala Bagas Bang. Bagaimanapun juga FKUB itu di bawahnya Bagas Bang. Bagas Bang ini kan 2 lantai. Lah FKUB itu kan di lantai bawah. Jadi kita itu di bawah. Tidak benar di saya. Kecuali nanti kalau DPRD itu memberikan FKUB tempat yang nganu gitu. Amin dong loh. Sampai ada yang kalah sampai aku. Nah ini Pak, saya teruskan. Nah di Sidoarjo ini jangan memandang potensi konfliknya di ekonomi. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Politik tidak terjadi. Akses politik Sidoarjo ini, teman-teman Sidoarjo asli ini banyak dari DPR. Hubungan agama ini yang potensi konflik. Oleh karena itu kami rencana nanti Pak Jayin di tiap-tiap desa itu FKUB ini akan membentuk paguyuban kerukunan, yaitu nyambungkan tokoh-tokoh Islam, NU, Ansor, Fatayang dari desa dengan perumahan. Mudah-mudahan ini bisa segera kita bisa realisasi sehingga Sidoarjo betul-betul bisa terjaga kerukunan. Itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dipersilakan kepada Kepala Bakesbang untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya ulang deh, kalau salam Pancasila seperti ini, jawabnya salam Pancasila. Saya khawatir nyebut salah Swastiastu, khawatir salah, sudah lah. Seperti ini, 5 jari di atas pundak begini. Jawabnya salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Saya cukup 5 menit aja. Yang pertama saya mohon maaf. Lu tadi kenapa nggak di ruang atas kok gak oleh tenggoni ya? Hasil cukup untuk 80 orang. Ruangannya ber AC, ono Sony api, ono LCD nih.
Kok nang kene kok dikira gak oleh nggone bakes bang. Gesek rokok ya. Ya. Kalau Gus Hitam ini kan duren cangkokan, leren yo rokokan. Mistik saya sudah pulang, bebas. Gini, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mohon maaf, saya pakai sarung, pakai baju seperti pakai ini. Katanya Gus Hitam benisis ini. Saya Pak pernah nelongso gara-gara sarungan Pak. Saya umroh plus Yerusalem. Saya juga sempat mampir ke Tembok Ratapan. Maaf, siapa yang pernah ke sana? Oh, saya pernah. Saya pernah ke Tembok Ratapan Pak. Sunya nil sampai ke sarung. Adem luar biasa Pak. Allah Gusti ya. Saya itu kan kemarin mau sana pakai sarung. Kesini kan ISIS ya. Saat di Yerusalem sunya nil Pak, adem luar biasa Pak. Tapi ya tetap nak sarungan lah ya ISIS itu. Jadi itu hitam. Katoan Pak. Bapak-bapak, saya hanya ingin menyampaikan kenapa saya pakai pakaian seperti ini. Sarung ini bukan pakaian Islam, nih. Karena sarung sudah ada sebelum saya datang ke Indonesia. Iya, ya. Ya, gajah. Pakaian ini pakaian apa ini? Kuku dari mana? Cina. Ini? Masih. Fil Arabi? Fi? Taqiyah. Fi fil Arabi. Ma fi? Taqiyah. Al-aswad? Qadra. Ada sahabat kita ini dari Yerusalem Pak. Gaza. Ayo Pak. Gaza. Berdiri ya. Nah. Ini dari Gaza. Padahal jelas. Istrinya, suaminya Ningindang. Asalis Asani? Asalis au Asani? Oh. No. Just kidding. Enggak, ini sahabat Leni Ahmad, Dr. Ahmad. Ini S3 UNER, beasiswa dari Dikti. Sekarang jadi dosen di beberapa tempat. Jadi beliau bahasa Inggris lebih lancar daripada bahasa Indonesia. Dan bahasa Arab pasti kalau bahasa Arab. Kalau saya Lughul Arabiyah suai. Oke, balik ke Yerusalem tadi ya. Ini kenapa saya pakai ini? Ini ada itibarnya ini, ada bahwa kita di Indonesia ini tidak boleh mengatakan mayoritas minoritas, karena semua terwakili. Ini pakaian ini artinya bahwa kita tidak boleh bilang bahwa saya itu di sini orang asli orang Indonesia, asli orang Islam, asli orang Katolik, tidak begitu. Ini yang sengaja begitu. Dan betul mas saya senang pakai sarung. Tapi saat saya ke Jepang nggak pakai sarung waktu itu, karena waktu itu suhunya di bawah 0 malah. Suhunya waktu minus 7 derajat saat salju itu, saya nggak kuat. Akhirnya saya pakai. Itu pun pas turun, saya lupa nggak bawa jaket. Nah, luar biasa dinginnya, nggak bawa jaket. Nah, salah jemput seperti ini. Kata orang Jepang, tanya pada guide saya, itu orang mana itu?
sandal jepit, lengan pendek, tanpa jaket, suhunya minus 7 derajat. Tapi kapok Pak Martin, karena jaketnya ketinggalan di bis. Kapok aku, akhirnya nggak berani sarungan di sana. Tapi Bapak Ibu pakai sarung saat masuk di border Israel enak Pak, karena tidak pakai logam sama sekali. Ya kan, kalau kita pakai logam kan semua lepas kan, sarung enggak Pak, dan tanpa sabuk nih Pak, jangan khawatir melorot. Tolong Jawa pasti bisa tuh. Oke, sekali lagi di Indonesia itu tidak boleh ada hegemoni kelompok lainnya. Ini salah tugas Bagas Bank untuk seperti itu. Nah, kalau tidak ada hegemoni seperti itu, maka tagline kita yang sembuh lebih cepat apa tadi? Boleh lebih cepat. Aku juga lali. Boleh lebih cepat. Boleh lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Kalau sudah tidak ada seperti itu, nggak ada bahwa saya Muslim harus mendominasi, saya Katolik mendominasi, saya ini, maka insya Allah itu akan cepat tercapai. Akhirnya apa? Tidak saling awakmu iku lho kene wong Batak nggak menang-menang. Nanti orang Jawa di Batak begitu. Wong Batak gimana kamunya? Kamu bukan orang Bataknya kan? Itu bukan orang Batak kok. Bukan orang Batak kau. Pak Mandurung gimana Pak Mandurung? Saya senang ada Pak Mandurung itu. Tapi saya nggak pernah. Nggak mana-mana aja itu. Saya kalau dengan celana kerobek, ku bawa ke Panjaitan. Jalannya buta-buta dan menurung. Karena nggak bisa bawa ke ibu. Pasar ibu. Kalau ini kan goyangan kita enak Pak, walaupun rada gosong enak karena sudah nggak ada sekat-sekat, nggak ada hegemoni itu. Nah inilah Bagas Bank menakjubkan para semuanya agar tetap terjaga di Sidoarjo. Saya kalau ke gereja pakai sarung jangan ditolak. Bapak Ibu kalau dolan ke masjid saya silahkan, enak kan? Tapi saya jangan diundang misa gitu loh. Bapak Ibu tidak saya undang Jumatan, kan enak aja ya, enak. Sama saat guyonan zaman Presiden Gus Dur, ini antara Romo sama Kiai. Guyonan Pak, nanti memasang ada Romo di sini. Oh bukan ini. Ada Romo sama Kiai diundang ke Gus Dur sana. Pertama Romo itu ngajak Kiai itu, ayo Kiai yang ngejak Romo, saya Jumatan gini, tunggu sebentar. Oh enggak Kiai. Begitu keluar kata Romonya, Kiai di masjid enggak ada gitar ya memang. Kalau Kiai ini kami nggak perlu, kalau berdoa nggak perlu musik gitu. Goyangannya Romo kata begini, enggak Kiai, jangankan gitar sandal hilang kok ini. Berangkat terus, Romo mampir ke gereja. Kiai saya ke gereja sebentar ya ini. Ya Kiainya ya cari akal. Tadi 1-0 kan ya. Begitu keluar katanya Kiai, Romo di gereja nggak ada AC-nya. Oh sudah dingin Kiai karena ini pokoknya gini. Apa jawab Kiai? Enggak Romo, bukan karena itu. Kalau nanti ada AC-nya nanti Yesus masuk angin. Yang disalib. Satu-satu kan ya. Pulang sampai di Surabaya. Karena Surabaya ini. Surabaya mampir cari sate rawusan sate babi. Pak Kiai sate babi berapa? Mohon maaf Romo, Kiai tidak boleh makan sate babi. Kata Romo, oh Pak Kiai nggak tahu makanan yang enak ini. 2-1 kan ya. Begitu pulang, Romo pulang tuh kata Pak Kiai, Romo titip salam pada istrinya. Jawab Romo apa?
Kiai, Romo nggak boleh menikah. Oh, Romo kata makan enak ini. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap juga tetap bersaudara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Muhammad Dambroni Khudari, MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih. Yang saya hormati Ya Idam, yang saya hormati Ya Tain. Kalau koreksi seperti dipakai. Nah, ya ini kiai lah kalau nggak boleh gitu ya. Iya ini syaratnya 7 kali. Gitu, terus namanya? Ya langsung aja nanti double nggak apa-apa. Itu yang saya takut tadi itu soalnya. Para sahabat sekalian yang hadir, para pendeta, para romo, tidak saya sebutkan satu persatu. Saya berbahagia sekali, baru kali ini saya diundang karena memang baru kali ini saya jadi ketua komisi A, ini saya ada mitranya gitu. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Ini luar biasa, tempat yang seperti ini kok seandainya ini di tempat saya, terus saya yang adakan, pasti dirasani saya. Ya ini DPR, ngumpul nong ini ini gak disuguhi, gak diapa no. Ya ampun, aduh, Ya bener, jeru loh. luar biasa ini. Bang Levi. Bang Levi. Jangan coba Bang Levi. Udah ngerti lah 10 Muharram itu puasa gitu. Kan udah bengi ya puasa. Gak apa. Nah intinya begini, saya berterima kasih sekali. Kita kumpul di sini kan, ini ada saya yakin ini para pendekar-pendekar yang anti intoleransi kan. Saya sangat sepakat itu. Sudahlah, kalau jenengan Sidoarjo, saya yakin jenengan terayomi karena apa? Mayoritas masyarakat Sidoarjo adalah Nahdlatul Ulama. Itu kuncinya di situ. Di mana jenengan katakan mau masuk ke suatu kota, sudah ukurannya gini aja barometernya. Kota itu mayoritasnya apa? Kalau Nahdlatul Ulama, sudahlah masuk jamin 150% aman dan damai. Ya karena itu kan ya, saya kan muridnya Gus Dur, Gus Durian dan sebagainya itu. Jadi memang sekarang ini tadi yang disampaikan oleh Yai Idam bahwa ada faham-faham radikalisme yang intoleransi dan sebagainya ini yang menjadi musuh kita bersama dan harus menjadi komitmen kita. Alhamdulillah. Pak sudah dirasani. Enggak, jadi memang gini ya, ada yang memang sesuatu kan ada yang peka, ada yang enggak gitu loh. Lah saya ini termasuk orang yang karo wong Jawa itu bangsa kasar. Bukan bangsa halus gitu loh. Lah bangsa halus kan medeni gitu. Bangsa kasar wis jawil gitu ya. Alhamdulillah ya keluar. Gini kan langsung minum kan. Saya tuh sangat merasa sekali. Kalau saya ini kayak onta, masih ada cadangannya di sini. Kalau ini enggak bisa. Jadi begitu datang langsung diminum dia gitu. Saya tahu mulai dehidrasi ini tadi. Kan kita rapat mulai pagi Pak di Malang, kemudian kita di Banggar. Rapat Banggar biasa dinamika, kemudian saya di Bel. Apa caranya? Kita sarasen kebangsaan, obatnya dengan berbagai macam kelompok agama dan macam-macam. Sudahlah, pamit Banggar tak tinggal. Ini saya utamakan. Loh, itu. Dan di acara di hari yang sama ini ada acara juga di provinsi Pak. Cuman saya memilih di sini. Bukan karena apa? Karena saya di provinsi nggak diundang. Jangan tepuk tangan nih dulu gitu. GR. Satu yang saya catat tadi itu FKUB. Kalau melihat peran penjenengan di Sidoarjo, saya yakin peran penjenengan ini besar. Karena apa? Program yang dicanangkan oleh bupati kita sebagus apapun, sebesar apapun, tanpa kuncinya apa? Kerukunan di antara kita. Tidak ada jaminan bahwa program kita bisa bersalah dengan baik. Intinya di rukun itu. Iya kan? Oleh karena itu kita juga harus menjadi contoh yang baik. DPR sampai pemerintah itu rukun.
Nek gak rukun apa ya masyarakat nanti yang kemudian dirugikan kan ngoten ya. Kita berusaha rukun itu, saling memahami dan sebagainya. Satu hal ketika peran jenengan besar, maka jenengan juga harus punya tempat yang besar dan representatif. Nah, iya Mas ya. Saya sebenarnya prihatin loh. Bakesbang yang kemudian tugasnya mulia, menyatukan, menangkal paham radikalisme, kemudian menghimpun dengan berbagai etnis, suku dan agama dan sebagainya itu, kemudian ngeriman dengan hanya yang model bekas SMP semacam ini. Iya. Kalau saya kepala bidangnya, kabarnya, saya tolak Pak Bupati, tugas kita mulia, tugas kita besar. Tanpa peran kita ini, saya yakin program Sidoarjo tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tolonglah kalau ada kantor-kantor yang nganggur dan sebagainya itu dimanfaatkan. Saya yakin tinggal komunikasi. Gitu ya. Oh, beliau ini orang ring satunya Pak Bupati kok. Leren ngomong nang DPR kan heran saya kan. Ya, tinggal bilang aja, diinventarisir Pak di sana kok nganggur. Kurang lebih besar lagi, MPP lantai 3 itu luasnya luar biasa. Nanti kita bikinkan untuk GKRI satu ruangan. Loh, kenapa tidak gitu loh? Dewan Pemuda aja yang umurnya baru seumur jagung, ya sudah dapat di MPP, gitu ya. Apalagi peran sebesar Anda yang sebenarnya penjenengan ini tidak cukup, halaman sekian ini tidak cukup gitu. Saya akan mengapresiasi sekali Pak Tain, monggo FKUB dapat berapa kemarin hibahnya? 200 juta 1 tahun, cilik banget. Cilik banget. Ini apa sih? Dewan Pemuda yang kemarin aja usulannya 150, iya kan? Nah, nek kaca mek 50 ini kan yo ndolimi nemen gak ilang gitu loh. Sudahlah, kita realistis saja. Kita di Dewan pasti akan merekomendasikan mana ormas-ormas kelompok-kelompok yang memang manfaatnya sangat luar biasa untuk Sidoarjo, maka kita akan mengapresiasi untuk mendukung. Kecilnya 200 itu setahun loh. Coba dengan 200 dengan 200 juta kegiatan elekeren katakan do hotel Five sama Lumina ping piro paling sentek gitu, 1,5 kegiatan habis sudah habis. Yes, tinggal komunikasi. Kenapa komunikasi itu? Kowe muni dikasih loh. Kalau nggak komunikasi nggak mungkin gitu. Dengan siapa? Semua pihak. Usulannya lewat beliaunya ini. Komunikasi dengan kita, mitra Komisi A yang ada di Banggar, digodek lah, ya kan? Ono Cak Ikhwan itu yang tambah ke, loh, ayo undang mari 200 jadi 500 untuk tak kirimi, loh, ya itu ono syarat rukun nih katanya. Oh jamak ngorok-ngorok kocok tok ngono, repot. Dia nyatain tapi dituruti alhamdulillah. Kalau anu kepala Pakistan. Gak bisa. Tetap harus loh. Satu kok. Beliaunya kan hanya anu tak menyodorkan. Ini apa ya? Nominal dari beliaunya dia menyampaikan kemudian ke kita. Ya napa niki? Itu aja kan? Kalau beliau-beliau sudah walak dolin kita tinggal amin. Ya sudah. Itu aja. Monggo hal yang semacam ini diperlebar. Ya, meskipun yang lebar-lebar itu cuma banyak nggak suka, Pak. Diperluas maksudnya, harus diperluas. Jadi semua komponen yang ada ini. Makanya sekarang yang disampaikan tadi itu kelompok-kelompok yang sekarang tergabung di ICCI ini harus kita antisipasi. Paham ICCI? Ikatan Calon Cingkrang Indonesia. Nah, tadi yang disebutkan tadi itu. Logikanya yang seperti itu kan biasanya kalau musim hujan, musim hujan kan ini enggak panas-panas juga dijinjing dhuwur gitu. Enggak paham saya. Jadi mereka itu dianggap orang yang paling benar diri. Ketika ada orang yang tidak sama dengan keyakinannya dianggap kafir kan. Repot kalau seperti ini. Ini tidak boleh terjadi di Sidoarjo. Tugas FKUB adalah ketika sekarang para pengembang sudah kemudian
membangun perumahan-perumahan, pasti di sana ada fasum dan fasosnya. Ini harus menjadi agenda penjenengan semuanya. Isilah fasum-fasos itu dengan orang-orang yang memang Pancasilais tadi. Biar nggak kedisian dan mereka itu cepat, Pak. Begitu ada rencana perumahan baru, sudah kelompoknya dihubungi, kamu beliau di sini, enggak tuh di pojok. Targetnya bukan apa-apa, tidak mencari yang ukuran gede-gede, enggak. Yang penting dia tinggal di situ. Yang diraih adalah fasum dan fasosnya itu. Nah kadang-kadang orang NU itu kalau ada perumahan-perumahan gitu nggak tangkap gitu. Mudinnya malah dibelah, ada mudin perumahan dewi ya. Jangan. Jadi ayo kita saling memberikan informasi, kita saling mengisi. Yang kita punya komitmen kuat terhadap NKRI ini. Jangan sampai fasilitas-fasilitas yang kemudian itu luang diisi oleh mereka dengan misi-misi mereka sendiri. Ini harus kita antisipasi. Gampang kok Pak, ciri-cirinya gampang sekali mereka itu. Tadi disebutkan kan? Kenapa Baduke kosong? Ngomong sajadah itu makanya hampir rada angel kayune karena mereka gak ngai sajadah. Ukuran keislaman seseorang itu bukan kemudian diukur dari saat digosongi baduke, tidak. Tetapi bagaimana dia menghargai itu. Ingat, di atas ilmu itu adalah akhlak. Ya, di atas ilmu itu ada akhlak. Akhlak inilah yang kemudian menjadi ukuran. Mulai kita dia ini. Ya sudah, saya akhiri saja lah. Jangan, Pak. Pak Daniel, selamat malam Pak Daniel. Salam Pancasila. Kita nanti banyak diskusi guyon tapi yang manfaat nih. Kita menjadi wakil penjenengan, kita punya kebijakan budgeting dan sebagainya itu. Kalau kemudian kasihan, FKB masih belum punya sekretariat bener enggak? Ini namanya kos, Pak. Ini namanya kos. Saya punya pikiran begini loh ya. Ada bangunan-bangunan kita yang banyak yang belum termanfaatkan. Di tengah kota, seandainya ada rencana wisma atlet itu, anggaran kita kan sudah keluar di situ. Tapi jangan jadi monumen beton yang seperti itu tidak ada manfaatnya gitu loh. Kenapa tidak kemudian itu di tiap tahun diisi dan sebagainya. Banyak kok Pak, benar banyak. Tinggal komunikasi tadi itu. Seandainya kemarin itu yang di belakangnya Bang Jatim, Kak Kedisian Bang Jatim mungkin kena Yai Idam ini sudah. Bekasnya BKD. Nah, ini kan ada tau. Banyak sekali fasilitas kita yang tinggal kita memohon saja. Tetapi saya yakin bahwa kalau nanti sudah banyak, parkirnya lebih banyak, paling enak ya di MPP itu. Di MPP itu sudah luar biasa sudah parkirnya kan ya. Sudahlah, saya yakin kalau beliaunya yang sudah berfatwa, kun fayakun tadi didukung oleh beliaunya ini. Sudahlah, FKUP monggo, yang jelas tugas utamanya adalah untuk mencegah radikalisme dan paham-paham intoleransi itu menjadi tugas pokok penjenengan semuanya. Kita di Dewan 150 bahkan 200% akan mendukung kegiatan itu. Betul. Makanya nanti beliaunya kalau menyampaikan, katain tolong dipaparkan berapa hibah-hibah yang diterima di ormas kita itu. Nanti saya teliti. Ya bener. Ono Dewi Arimbi itu siapa? Ya kan saya belum tahu kiprahnya seperti apa. Mak Arimbi semacam itu. Nggak tahu mak yang sewean atau yang gimana gitu. Tetapi beliaunya saya yakin akan bisa memotret mana sih yang memang perlu disupport anggaran yang gede. Terlihat dari apanya? Fungsi dan manfaatnya organisasi ini terhadap daerah ini apa, itu menjadi ukuran. Kalau saya begitu, ya kan? Apa artinya kalau kemudian anggaran itu gede hanya untuk kegiatan-kegiatan yang konsumtif, yang tidak terukur impact-nya seperti apa? Kalau kegiatan penjenengan saya yakinlah menghimpun, merangkul, bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat Sidoarjo untuk apa? Saling menghormati, saling menyayangi, ruhama ubainahum. Sudah di NU lengkap Pak, kitabnya A sampai Z gitu loh, bukan hanya A di PA itu orang dalil gini kon salah kan dan sebagainya. Oleh karena itu monggo
Kalau nanti teman-teman ini ada yang dari Medan atau dari mana luar Jawa, kalau Pak saya mau pindah ke Jawa, enaknya di mana? Ya sudah, cari di statistik daerah mana yang mayoritas Nahdlatul Ulama, insya Allah adem. Nah, ya gitu, sudah terbukti Pak, itu sudah terbukti. Ya, muslimati ayu ayu, fatayati ayu ayu. Udah iya. Sidoarjo ini bisa aman karena apa? Mayoritas Nahdlatul Ulama. Adakah kemudian kiai di NU itu yang kemudian tidak menghendaki, tidak menghormati? Selama ini kita semua beribadah di tempat ibadah masing-masing juga aman. Perayaan gitu, bansernya siap, butuh banser berapa ribu sampai. Ya kan? Mari kita tunjukkan itu. Mungkin daerah luar Jawa, daerah lain monggo jadikan, tapi jangan sekali-sekali coba-coba untuk kemudian mengotak-atik, ingin kemudian apa mengobrak-abrik kerukunan di Sidoarjo. FKUB kuat, insya Allah pembangunan Sidoarjo akan semakin besar. Saya pikir itu godong-godong keripik telo, ya nanti kita banyak diskusi. Harapan penjenengan apa? Saya ingin banyak mendengar. Ya, FKUB ini tugasnya mulia. Tugasnya mulia. Saya yakin perlu dukungan. Baik dukungan kebijakan, terutama dukungan anggaran. Nggak yakin lah program sampai A sampai Z kemudian kalau anggaran nih. Ya paling diskusi cocok, gitu. Beda Vario 150 yang terbawa ojo kayak bensin. Jalan enggak? Tapi alhamdulillah bahwa di antara penjenengan ini saya yakin ada pengusaha-pengusaha besar karena memang panggilan hati nurani untuk kemudian menyatukan anak bangsa ini menjadi kemudian apa? Wis kalau suguhane lo gak apa-apa, sing penting rukun. Nah, ini tuh ya. Terima kasih dari saya, Bapak Muhafiq Al-Muqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, berikutnya komentari keempat, Bapak Ahmad Muzayyin Esos, Komisi A Bidang Pemerintahan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Saya nurut sing sepuh. Salam Pancasila. Terima kasih pada yang kami hormati senior saya dan ketua saya Bapak Haji Tumroni. Beliau pinter dalil karena memang anaknya kiai, Pak. Cuma nyamar Trono Levis. Aslinya ini kiai. Kemudian Ketua Bagus Bangpol yang sangat kami kepala Bagus Bangpol yang sangat kami hormati, Ketua FKUB dan seluruh yang hadir pada malam hari ini yang sangat kami banggakan. Gremis, alhamdulillah Gremis niku rezeki Pak. Dereng terus, ingin terus sekali Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kula niki dari sekian banyak 4 orang ini saya yang masih muda, nom dewe, makanya dekek karir. Kula niki bahas nopo nggih, wis dintekno kabeh wis sepuh niki. Perlu panjenengan ketahui bersama kita berempat ini insya Allah sama-sama putranya Gus Dur, tapi putra ideologi. Jadi putra ideologisnya Gus Dur ya kami ini yang nampak ini. Diakui atau tidak, itulah faktanya seperti itu. Bapak-bapak ibu yang mau menghormati, tadi sudah banyak dikupas oleh beliau karena saya ini suka sejarah, terus terang saya suka sejarah, maka sedikit saya ungkap tentang sejarah. FKUB yang kita laksanakan pertemuan atau kayak gini, ini sebenarnya warisan, bukan hal baru. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang sudah ratusan tahun yang lalu. Kalau malam ini temanya kebangsaan, kadang-kadang ditakoni bangsa itu apa? Nah, kemudian ada istilah Nusantara. Nusantara itu apa? Kemudian ada lagi NKRI, ada lagi tanah air, macam-macam lah. Sekarang banyak yang mengatakan kebangsaan, kadang-kadang lali arti kebangsaan itu apa kan? Kalau bangsa menurut Kamus Bahasa Indonesia kan orang yang mendiami suatu wilayah, itu namanya bangsa. Makanya kita disebut bangsa Indonesia karena kita orang yang menempati suatu wilayah dan ini ada di Indonesia. Berarti kita ini otomatis jadi bangsa Indonesia.
ada lagi kata-kata Nusantara, Ibu Pertiwi, tanah air. Nah, ini juga harus maknai bersama. Kalau Nusantara, tanah air, bumi pertiwi itu apa? Ya tanah yang kita injak ini namanya Nusantara. Kata-kata Nusantara sendiri itu yang mempopulerkan. Kalau mungkin sekarang itu yang apa ya bahasanya? Yang viralkan pertama kali sampai penjuru Indonesia Raya itu kan Mahabharata Gajah Mada. Ketika Sumpah Palapa itu menyebut kata-kata Nusantara atau Nuswantoro. Jadi kata-kata itu sudah lama. Nah, gitu. Kemudian baru ada namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara ini ya ini ada bangsa, ada tanah air, ada Nusantara, ada aturan yang mengikat kita. Nah, inilah yang dicontohkan oleh nenek moyang kita. Contohnya apa? Ketika monggo geser ini, tapi insya Allah pendeta ini tahan air ya. Soalnya doanya manjur kan. Jadi sebelum Islam datang, di sini ada Hindu, ada Buddha kan gitu. Ketika zaman Raja Majapahit kelima, Brawijaya V, itulah akulturasi budaya tambah masuk. Kenapa? Saling menghormati. Sebelum ada FKUB, nenek moyang kita sudah saling menghormati. Ada Hindu, ada Buddha, harmonis. Ketambahan Islam masuk, tambah harmonis. Buktinya apa? Ojo maneh tanah, anak wong Hindu loh dikekno nang Islam. Disuruh nikah. Bayangkan, siapa? Sunan Ampel. Sunan Ampel itu bapaknya jalur dari Arab, ibu dari Campa, dari Cina. Masuk ke Indonesia, Brawijaya V dipek mantu. Kalau saya buktinya sampai ke Ampel, ada makam Sunan Ampel, sebelahnya Dewi Condrowati. Itu anaknya Brawijaya V, Hindu, dikasih ke orang Islam. Bukan hanya anaknya sak tanah-tanah itu dikeno ambek rojo. Ampel denta, suruh berdakwah di Ampel denta. Bayangkan, toleransinya sudah gimana? Kalau zaman yang non Muslim meniru Brawijaya V, alhamdulillah Pak. Anak sampean wedok kayak no arek ansor kayak dirapi. Terus sampean kayak tanah, kayak rumah, kok dakwah luar biasa sampean seniru Brawijaya V. Loh ya kan begitu. Aman wis. Terus ya idam roni nek NU ne besar aman kan begitu. Ini contoh. Ini bukan cerita tapi ada fakta, ada buktinya. Pak Jalur ini pengurus Ansor. Nggak ada. Sebagai catatan Nggak ya. Ya alhamdulillah saya diamanai jadi wakil Kaji Reza, wakil ketua Ansor PJ Sidoarjo bidang kaderisasi. Dan alhamdulillah saya juga bukan saya, kami di Sidoarjo ini Ansor Sidoarjo selama periode kami mengkader muda-muda Sidoarjo laki-laki, Ansor laki-laki lebih dari 5.000. Mengkader apa? Salah satunya materinya adalah tentang FKUB kayak gini, saling toleransi. Itu 5.000 lebih. Dan apa kita tunjukkan? Enggak, cukup bagi kami, inilah bakti kami pada negeri kami. Itu adalah contoh di sekilas sejarah bagaimana FKUB atau ini sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Nah, dengan ada meskipun Sunan Ampel itu mantune rojo, yo gak sewenang-wenang. Awas gak Islam, tak pakai enggak ada. Islam tetap jalan, Hindu jalan, Buddha jalan, semuanya jalan, tidak ada masalah. Sing Islam monggo, sing Hindu monggo, sing Buddha monggo silakan, tidak ada masalah. Nggak ada ceritanya Sunan Ampel dan murid-muridnya merusak gereja, apalagi gereja yang baru datang, merusak pura, Hindu macam-macam, nggak ada ceritanya. Yang ada apa? Itu saling menghormati dan itu ada di agama kami. Kalau niru Pak Dom ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah lita'arafu. Allah itu menciptakan manusia cuma dua, laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Ya ini kita mengamalkan ajaran kami. Enggak ada kon Cina, kon London, enggak ada kayak gitu. Wong kita ini satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang sama sebenarnya. Itu seperti itu. Fungsinya apa? Lita'arafu, bukan saling mengkafirkan, bukan saling menjajah, tapi saling mengenal.
Pak Tain tadi sudah mengingatkan busananya bukan dari Islam saja, dari Cina, dari Hindu, dipakai semua. Dan ini dari koboi malahan Ustadz ini. Levis kan dari koboi, dipakai oleh Ustadz di Indonesia, bayangkan. Kan seperti ini. Kita saling mengenal, makanya kita diajari guru-guru kami ada 3 hal yang perlu kita jalankan. Yang pertama apa? Ukhuwah diniyah. Sesama umat beragama harus saling merasa itu saudara kita. Podo-podo Islam dulur Islam, Kristen dulur Islam. Itu adalah ajaran dari guru-guru kami. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Saudara merasa saudara sebangsa. Terlepas sama agamanya apa, sukunya apa. Kami diajarkan guru-guru kami apa? Ukhuwah watoniyah. Persaudaraan senegara, sebangsa. Kalau jenengan orang Maluku dijajah, kami nggak terima, kan begitu. Orang Batak dijajah, kita nggak terima, karena apa? Kita satu bangsa. Sampai sakit kita juga merasa sakit, karena kita satu bangsa. Itu ditanamkan oleh kiai-kiai kita. Yang ketiga, puncak daripada persaudaraan apa? Ukhuwah basariyah. Ukhuwah podo-podo menungsoni. Itu sudah tertinggi sudah. Jadi persaudaraan ini adalah persaudaraan antar manusia, itu sudah tertinggi. Itu diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Jadi kita ini, ayo ukhuwah 3 ini harus kita pegang. Insya Allah Indonesia ini aman. Bayangkan kalau kita tidak aman, kita tidak bisa duduk-duduk gini, ngombe-ngombe enak, tidak bisa. Perang terus, bayangkan di Suriah, di macam-macam, gak iso enak. Tidak ada FKUB di sana. Karena apa? Negaranya tidak aman. Kita ditanamkan oleh guru-guru kami untuk mencintai negara ini tanpa syarat. Tidak ada syarat mencintai, tidak ada. Tanpa syarat mencintai negara ini. Karena apa? Karena guru-guru kami, pendiri-pendiri bangsa ini sadar, kalau kita tidak punya negara, kita mau di mana? Sampai mau ke gereja tidak bisa, karena apa? Tidak punya negara. Sampai mau sekolah tidak bisa, sampai mau pura, wihara tidak bisa, karena apa? Tidak punya negara. Masa sampai bangun wihara di atas sungai kan tidak mungkin, atau di atas laut kan tidak mungkin. Itulah pentingnya kita berbahasa bernegara, diwariskan oleh guru-guru kami, para pendiri negara ini. Pentingnya bernegara. Apakah ada suku bangsa yang nggak punya negara? Ada. Ya gak enak Pak. Contohnya apa? Rohingya nggak punya negara. Rono diusir, Rene diusir. Saya enak. Di Arab ada suku bangsa yang nggak punya negara. Suku Kurdi nggak punya negara. Tapi orang kuat-kuat nggak punya negara, ya susah. Nomaden hidupnya. Bersyukurlah jenengan semuanya dan saya wis lahir wis merdeka. Wis gak ada musuh Londo, gak ada musuh Jepang. Nah, iso ngopi, iso wean, iso kumpul-kumpul, kurang enak ya. Katanya Gus Ibam, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bayangnya itu ya. Nah, nikmat-nikmat ini ayo kita syukuri bersama. Kami, mungkin saya ini kategorinya kader muda NU. Tadi makanya saya di Ansor. Lah beliau-beliau bertiga ini senior dan guru-guru saya Pak. Yang ngajari saya ya beliau ini yang di depan ini. Oleh karena itu kurang, apabila penyampaian saya ada kurang ataupun kok gak enak saya mohon maaf yang besar-besarnya. Apalagi ada yang salah, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Karena apa? Ini adalah bagian dari kami menjaga, merawat NKRI dengan apa yang kami punya. Salah satunya pengkaderan di internal Ansor, pengkaderan internal organisasi kami juga bersosialisasi dengan ini. Kan begitu. Gak mungkin sampai ketemu terus Gus Pak Yai tadi, ICCI tadi, gak mungkin sampai ngomong-ngomongan enak kayak ini. Isok sampai dibejijili doa kalau dipateni itu. Kan begitu. Karena inilah kami diwarisi pemahaman tentang bagaimana pentingnya mencintai negara, menjaga dan merawat. Itulah ayo kita bersama-sama mencintai dan menjaga negara ini. Wallahu muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada beliau-beliau, mumpung kita ada di sini bersama, dan kami memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk
menanyakan kepada beliau. Silakan. Sebelum ini apa namanya ada pertanyaan, mohon izinkan saya menyampaikan klarifikasi dulu. Pertama, Pak Dagoni, Pak Jayin, tadi sebelum acara dimulai beliau semua undangan sudah makan dulu. Ya. Jadi, loh, tradisi FKUB itu sebelum acara itu makan dulu. Tadi ada sop buntut, loh, ada bakso, loh, ramon, loh, unduli, semuanya tadi ada apa ya, buah-buahan, semua kerupuk, semua lengkap tadi. Betul. Mungkin dipersilakan. Betul. Nanti kita persilakan. Tenang aja. Dan yang paling penting kami ceritakan itu bukan dananya FKUB juga. Itu urunannya peserta. Jadi jangan remehkan FKUB. Jadi kita ini pinter berumah akal sebenarnya. Nah, itu kan nanti kedua. Saya ini pertama dulu, jangan kesusu. Itu klarifikasi yang pertama. Itu klarifikasi pertama. Bukan berarti yang kedua tadi itu tidak perlu saya jawab. Nah sekarang saya kedua, apakah butuh tetap FKUB? Nah ini penting. Dari 200 yang kami terima itu, alhamdulillah itu telah kami pakai untuk biaya operasional. Operasional kami ini untuk staf kantor, staf kami ada 5. Tidak main-main ini. Enggak. Nah itu tidak. Dan kemudian dulu itu FKUB ini kan di awal-awal itu hanya ruangan ini, dan tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada komputer, apa itu. Nah biar apa itu dana hibah ini, alhamdulillah kita pakai untuk belanja peralatan. Ini ada bendaranya ini Pak. Jarang-jarang loh bendara datang. Tapi kalau bendara datang, saya ayam. Nah, belum tentu juga. Nah, kami itu Pak Dangoni, program pembinaan umat beragama itu kami dorong juga dengan konsep partisipasi. Nah, partisipasi inilah yang selama ini bergerak di FKUB. Kami punya namanya keluarga besar FKUB. Dan yang hadir ini keluarga besar sebagian. Kami ada sekitar 500 anggota. Kami sebut keluarga besar dulu awal-awalnya yang rundingan membentuk itu orangnya gemuk-gemuk, Pak. Nah, itu Pak Manurung itu. Orangnya di Manurung juga itu lembu-lembu. Nah, FKUB selama ini didorong aktivitasnya itu oleh peran-peran keluarga besar FKUB ini. Seluruh umat agama itu tergabung ada di situ dari seluruh kelompok beragama. Jadi FKUB itu Bapak Ibu bukan hanya pengurus saja yang berkontribusi, tidak. Dengan semua berkontribusi. Itu tidak ada yang tepuk tangan. Mengelola satu ini. Ampun. Nah, nah jadi tetap kegiatan partisipasi kita kelola untuk kegiatan sosial. Kami punya program namanya FKUB Peduli. FKUB Peduli itu salah satu program untuk menjaga kerukunan dengan model pemberdayaan. Sejak 2017 kami ini teman-teman Hindu, Kristen, Katolik, Buddha dari gereja manapun itu, teman-teman Tionghoa, teman-teman Batak dan sebagainya itu banyak bersedekah. Nah, masing-masing ini kan punya aktivitas sedekah ke masyarakat. Lalu itu yang kami rundingan untuk disedekahkan ke masyarakat, tetap jalan tapi lewat FKUB. Punya program namanya FKUB Peduli.
satu bulan itu rata-rata kami mengunjungi pesantren, panti asuhan Kristen, Katolik, orang-orang miskin, janda-janda itu ada. Satu bulan itu rata-rata 15. Nah khusus janda saya tidak punya data. Nah, pemberdayaan itu rata-rata kita 15 kali dalam satu bulan. 15 kali itu rata-rata bantuan kita rupiahkan sekitar 10 juta. Bantuan sembako dan sebagainya. Alhamdulillah seperti itu. Nah, itu kalau dirupiahkan dalam 1 tahun rata-rata itu 1 miliar lebih. Ya, karena ada donasi dengan semua itu. Nah, apakah hibah masih penting? Lah kalau misalkan hibah yang 200 itu kan untuk operasional tadi itu. Kalau kami 1 tahun diberi 2 miliar, kegiatan pemberdayaan umat beragama itu lebih gitu kan. Tahun 2020 saat pandemi Covid itu teman-teman FKUB mendirikan posko bantuan dampak Covid bersama Unisida, GKJP, Katolik, AKBP gitu, GBI Sintro dan Hindu Buddha semua ikut. Waktu itu kita bisa kumpulkan dana 2,5 M. Kita berikan alat-alat kesehatan kemarin dulu. Semua kita kasih semua. Nah, yang ketiga ini saya jawab langsung tantangan Pak Damroni tadi sama Pak Jayin agar kegiatan ini tidak pertama dan yang terakhir. Saya yakin ini yang pertama dan yang kedua nanti saya yakin segera bisa kita selenggarakan, menunggu undangan Pak Damroni di kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Sampun diwakili Pak Kesbangpol. Monggo yang mau. Monggo. Barangkali ada yang perlu disampaikan. Juta Pak Manurun. Silakan. Pendeta. Monggo. Ya, terima kasih. Saya Pendeta John Albert Simanjuntak dari HKBP Waru. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Iya, jadi yang pertama terima kasih kepada Bapak Presiden, Ketua FKUB, Bapak Mustain, Bapak Kadis Bangpol, lalu Pak Damroni dan juga Pak Jain. Iya, saya tadi mendengar semuanya benar-benar tersentuh hati saya, Pak. Artinya memang ternyata masih ada masa depan NKRI. Dan memang untuk program FKUB untuk bisa mendirikan paguyuban di perumahan ini juga PR besar dan menjadi tantangan yang berat, Pak. Saya sendiri tinggal di Tambak Sawah, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru. Jadi itu bersebelahan dengan Semampir, bersebelahan juga dengan Tambak Rejo dan juga Tambak Sumber. Saya cukup terkejut juga memang sewaktu saya berbincang-bincang di satu warkop di sana, lalu saya mendengar dari tukang warung itu bahwa ada orang baru katanya yang ngekos di salah satu tempat. Dan ketika dia ngekos, dia sudah mau bekerja katanya di masjid, di salah satu masjid yang ada di situ. Dan ketika dia mau ngekos mau kerja, itu ada seseorang yang nggak sengaja masuk ke tempat kosannya itu menemukan buku-buku yang ekstrim. Sehingga kemudian ketika ketahuan dia langsung pindah ke desa, saya nggak tahu ke desa yang mana. Jadi kemudian saya berpikir, oh iya benar,
bahwa memang sudah mulai ada pergerakan-pergerakan di Kabupaten Sidoarjo ini, termasuk juga di tambak sawah. Untuk ketahuan Pak, kalau nggak ketahuan saya nggak tahu bagaimana ke depan. Dan karena itu tadi, kalau tadi saya mendengar ada hibah untuk FKUB, ya mungkin akan lebih besar lagi Pak untuk ini oleh Gus Idam ini, luar biasa. Terima kasih. Untuk secara sehat bangsa ini, mungkin kalau tadi yang pertama di sini, kedua di tempatnya Bapak di DPRD, yang ketiga Pak HKIP baru Pak. Siap. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Yang lain Bapak. Paman dulu. Perwakilan BKRI. Udah deh. Oh, Mbak Joko mau batak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Bapak Mustahil selaku Kepala Sombol, juga yang kami hormati Bapak yang dari anggota DPRD, kami juga menghormati Ketua KOB. Langsung aja, yang pertama benar apa yang diceritakan Gus Idam. Mulai tahun 2017 luar biasa pergerakan daripada FKOB, dan lebih berkembang lagi, lebih maju lagi ketika beliau membuat grup yaitu keluarga besar FKOB. Jadi banyak sekali kegiatannya, termasuk kalau ada bencana alam, semua anggota FKOB turut ya, termasuk mungkin sedikit tambahan ketika ada bencana alam di tahun 2017 yaitu angin puting beliung, FKOB bergerak cepat, yaitu semua berpartisipasi, baik teman-teman Muslim, Nasrani, Katolik, Konghucu, Buddha dan Hindu. Jadi ada yang memberi materi berupa uang dan sebagainya, langsung bergerak. Yang kedua juga mungkin kita masih segar dengan kita di tahun 2018 terjadi bom di Surabaya, yaitu tiga gereja, yaitu gereja Katolik yang di Ngagel, gereja GKI yang di Jalan Ponegoro, dan tiga gereja Pentakosta yang di Jalan Arjuna. FKOB pada saat itu berkunjung ke tiga gereja yang dimotori oleh Gus Idam, semua berpartisipasi. Dan juga ikut juga kita berkunjung, yaitu salah satu korban pas melintas kejadian di bom itu warga kita yang di Waru. Waktu itu almarhum Wakil Bupati dulu hadir pada saat itu. Jadi luar biasa kegiatan FKOB ini, Bapak. Yang saya sampaikan di sini adalah memang kalau kita lihat pergerakannya, kegiatan yang padat, terus terang aja sangat kurang biaya atau dana yang dipakai. Nah, salah satu contoh termasuk kegiatan ini itu adalah swadaya semua, Bapak-bapak. Ini semua anggota ini yang berpartisipasi. Begitu juga kemarin waktu beliau mengadakan serta kebangsaan, semua dana waktu tuan rumah Katolik, HKBP, GKJB dan lain-lain itu swadaya. Luar biasa memang kerukunan dan kebersamaan. Nah, kami juga sering audiensi termasuk ke Bapeda, ke Pak Bupati, dan juga kemarin ke Bapak Bakes Bampol. Tidak lain, tidak bukan adalah mungkin menyampaikan program dan yang sudah dilakukan selama ini FKOB. Nah, mungkin Pak Idam mungkin perlu dari FKOB menyampaikan program yang akan dilaksanakan atau dikerjakan ke bapak-bapak DPRD kita, biar mereka nanti lebih mudah untuk menaikkan anggarannya. Ya, tepuk tangan dong. Ya, kenapa saya ini berani mengatakan ini? Mulai tahun 2017 semua kegiatan FKOB saya ikut.
Misi kita tidak lain tidak adalah kerukunan, kebersamaan, keguyuban umat beragama Sidoarjo. Dan ini perlu memang dukungan dana, terus terang aja. Jadi Bapak Bambang yang hormati, juga Bapak anggota DPRD, mohon perhatiannya agar mungkin di tahun anggaran yang tahun depan mohon diperhatikan dan diberi prioritas agar pergerakan FKB ini semakin baik ke depan. Terus terang aja, luar biasa kegiatan yang dibuat Bu Sidam, terutama untuk mengcounter yaitu gerakan-gerakan ekstrem di sini, luar biasa. Tidak jauh-jauh di dekat perumahan-perumahan. Jadi sekali lagi mungkin mohon dengan segala hati Bapak Mustahil menjembatani mungkin ke Bapak DPRD atau Bapak Bupati dan lain-lain, Bapak Peda, untuk lebih diperhatikan bagaimana supaya FKW ini bisa eksis, bisa berkembang dan bisa mengcounter yaitu gerakan-gerakan dari garis Sidoarjo. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Yang pakai baju biru-biru, kami dari Ormas Wanita Katolik Republik Indonesia. ABMU. Jadi yang biru-biru yang berbatik-batik juga. Waktu kita berada di Tretes ya, acara apa itu? Acara seminar ya. Seminar jangan didahulukan Tretes ya, batik ini ponakan saya. Cerita noleng kono. Aduh ya Allah. Meneh-meneh diceritakno seminar dhisik. Ojo kita ditretes. Kami di sini, ormas kami ini di Sidoarjo itu ada di 4 gereja. Santa Monica Krian, kami dari Santa Maria Annunciata yang di Mongin Sidi, alun-alun ke timur ya. Ada di Paulus Juanda yang di kompleks angkatan ya. Ya. Terus ada satu lagi yang di Tropodo, Salib Suci. Ada 4. Kira-kira kalau kami dikumpulkan jadi satu itu mungkin anggotanya sekitar 500-600 orang. Jujur kami rindu bisa berkumpul bersama. Sama seperti tadi yang Gus Idam menyampaikan, orang Katolik itu yang riang belum tentu kenal dengan yang di sini. Nah, kami yang dari ormas ini pun juga rindu, yang dari wanita Katolik ini berkumpul bersama. Untuk itu pada waktu seminar di Tretes, seminar ini ya, ngobrol-ngobrol ketemu dengan Bapak Mustahil. Berarti Bu Vero sama Pak Mustahil. Saya bertanya dengan bahasa yang gimana gitu, tapi Bapak ngerti maksud dan tujuan saya. Karena kami yang dari organisasi Katolik ini memang belum pernah sama sekali belum pernah membuat suatu kayak proposal. Balik lagi nih, ada hubungannya dengan budget tadi. Jadi saya begitu tahu ada Bapak di sini perwakilan Lampung, saya tak bicara. Akhirnya saya bicara dengan Bapak Stair, Bapak langsung, oh cepetan Bu Vero, ini mumpung masih tanggalnya segini, monggo. Terus tadi langsung kita buat proposal. Nah, mumpung dari ini kami mohon dengan sangat ya, mungkin ditengoklah proposal kita yang mohon disetujui sehingga kami nanti kelak kita bisa melakukan kegiatan yang akbar. Untuk salah satunya adalah kita rindu untuk mendapatkan
materi-materi yang ya kebangsaan lah kayak seperti ini. Jadi lebih menjangkau banyak lagi seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin dibatasi 3 deh Gus, karena waktunya sudah habis. Dan persilakan dari Bapak-bapak. Katain dulu untuk klarifikasi yang diterima sendiri. Yang ngobrol-ngobrol. Oke, Bu Vero yang dulu pakai batik ya? Ya. Eling, pakai batik. Proposal ibu sudah saya teruskan ke Bupati.